Kamu merasanya seperti apa? Apakah, aduh berat banget gitu, atau di awal-awal kamu bisa mengikuti? Iya, di awal sampai 1 bulan pertama itu Mhm. ketika di pondok tuh depresi kan saya. Oh, jadi sempet Iya, depresi? iya, udah nggak tahan ini kayaknya di Heeh, sini nih. Habis itu telepon orang tua, heeh, sampai satu keluarga tuh datang, mhm. pas lagi telepon, "Bangku udah penuh kok, nggak bisa keluar." Dan saya juga sempat berpikir gitu, Mhm. Kak. Jadi sebelum saya keluar gitu, entar kalau seandainya gua keluar nih, berarti teman-teman gue yang baru juga tuh jadi nanti pas udah lulus gitu. Oh, Jadi saya iya. irinya di situ. Iya. Jadinya kayaknya harus bertahan gitu. Mhm. Kayak gimana pun situasinya gitu. Gimana tuh? Kita mau denger kisah kamu mungkin ya? Iya. Ini pengalaman kamu mengimamin pertama kali kah atau sebelumnya sudah pernah? Ya ada yang suka dan ada yang enggak pasti. Yang saya ingat terus sih ya pengalaman yang kata ketika saya di ngimam terus itu diganti. Kamu diganti Iya. jadi imam? Bacain surat An-Naba, bacain mungkin sampai 7 ayat kali ya? Iya boleh. Inspiratif, insight, motivation, knowledge. Kepo. Kepo ya? Kepo banget. Tonton nih. Kepo Skepro Podcast. Ya, kan kamu sekarang sudah menjadi bagian dari Daku, sudah menjadi anak pesantren. Nah, gimana sih rasanya menjadi anak pesantren? Perbedaan mungkin menghafal sebelum kamu masuk pesantren dan setelah masuk pesantren seperti apa? Perbedaannya cukup drastis ya. Mhm, Walaupun di awal-awal sama aja kayak di SMP mhm, gitu. mhm. Tapi lambat laun karena lingkungan yang mendukung dan ada asatiz yang juga berkualitas gitu ya. Jadinya kita terpaku buat menghafal Quran gitu sih. Lebih ke lingkungannya aja. Lebih ke Iya, lingkungan. Kamu merasanya seperti apa? Apakah, aduh berat banget gitu, atau di awal-awal kamu bisa mengikuti? Iya, di awal sampai 1 bulan pertama itu Mhm. ketika di pondok tuh depresi kan saya. Oh, jadi sempat Iya, depresi? iya. Jadinya lingkungan nggak mendukung lah Mhm. gitu. Karena emang belum bisa adaptasi lah gitu, Oke. gitu. Habis itu teman-teman juga kayak sering overthinking sayanya gitu, Heeh. bukan teman-temannya. Jadinya, waduh ini kayaknya orang nih nggak seneng sama gue ya gitu. Jadinya sempat berpikir gitu, gitu. Jadinya eh, sering banget sih Buat kamu down ya? iya ngedown gitu. Lalu yang terakhir tuh apa namanya menghafalnya ya, itu Menghafalnya. emang agak Metode menghafalnya yang agak berat. metode balik lagi kan ke kita sendiri lagi ya Heeh. gitu. Karena belum memiliki metode itu yang bikin pusing gitu. Oh, jadi Jadinya karena mungkin metode kamu belum punya basicnya, jadi agak berat di awal-awal. beratnya di banyak hal sih ya Kak ya. Tapi itu di 1 bulan pertama aja. Satu Makanya kan bulan. sempat pengen keluar lah gitu. Iya gitu. Udah nggak tahan ini kayaknya di sini nih. Habis itu telepon orang tua, sampai satu keluarga tuh datang. Dan pas lagi telepon, "Bangku udah penuh kok, nggak bisa keluar." Gitu. Jadi mau nggak mau lanjut lagi deh. Tapi karena teman-teman jadi mendukung tuh ketika lagi saya menjalan pengen keluar tuh banyak yang mendukung tuh, banyak yang ngasih masukan gitu. Dan ayah juga ngasih motivasi juga, kenapa gini-gini, nggak usah dipeduliin lah kalau orang ngomong gitu kan. Di situ ya udah deh. Dan saya juga sempat berpikir gitu Kak. Jadi sebelum saya keluar gitu, ntar kalau seandainya gue keluar nih, berarti teman-teman gue yang baru juga tuh jadi nanti pas udah lulus gitu. Jadi saya irinya di situ. Iya. Kalau saya keluar juga gitu. Jadinya kayaknya harus bertahan gitu. Kayak gimana pun situasinya gitu. Tapi ya gitu. Jadi semenjak berapa bulan, udah nggak terasa malah jadinya. Tiba-tiba kayak udah lulus aja gitu. Oh, Kan iya. lagi kemarin. Sebentar lagi juga mau Iya. lulus ya. Karena sekarang Ah, kamu udah kelas 3 kan Tiga, ya. Oke. Jadi awal-awal sempet give up Iya, gitu. karena mungkin lingkungannya yang masih wah kaget nih gitu, sebelumnya kamu nggak ada basic pesantren gitu, untuk menghafal Quran juga. Akhirnya dipertemukan dengan mungkin teman-teman kamu juga sudah ada bekal gitu. Iya gitu. Kamu melihatnya teman-teman kamu itu hafalannya setara dengan kamu kah, atau mungkin jauh atau Nah gimana? itu yang bikin pertama kali itu kaget ya. Jadi kan saya naik mobil Grab car gitu ke pondok. Habis itu saya salaman lah gitu ke teman-teman yang baru datang, ada yang dari Kalimantan, dari Waduh. Bali gitu Oh, kan. berarti ini seluruh Iya, Indonesia ya? Indonesia. Habis itu saya nanya ke teman saya, ada yang dari Jakarta nggak gitu kan. Habis itu ada kok, ada bukan ada kok ya, kayak itu udah kenal. Jadinya ada itu di dalam katanya lagi sholat duha gitu. Habis itu, oh ya udah,
saya masuk ke dalam dan kebetulan tuh sesama ibu kota kan, jadinya seneng, kita langsung pelukan gitu, langsung apa namanya kayak have fun gitu. Baru saya nanya hafalannya ke dia, antum ente berapa hafalannya kata gitu. Aneh 20 katanya. Waduh. Jadinya, wih yang bener aja. Sedangkan waktu itu kamu baru punya hafalan Ya 1 juz gitu. temen Jadinya kamu tuh 20 juz. gitu lah ya. Apa namanya, tapi seneng aja gitu juga. Tapi kaget juga. Jadi beberapa santri itu sebagian besar tuh udah memiliki hafalan yang cukup fantastis gitu pas lagi baru-baru masuk gitu. Ada yang 15, ada yang 20 gitu. Setengahnya lebih ya. Jadinya tapi saya bawa senang aja ya di awal-awal, walaupun kan dulu tuh belum terlalu efektif belajar gitu, karena masih pengenalan santri gitu. Jadi di program menghafal Quran itu sebenarnya kamu juga belajar pelajaran lain atau memang khusus untuk menghafal Quran? Kalau untuk pelajaran lain itu untuk akademik ya, akademik itu di akhir tahun biasanya gitu. Oh, di akhir kelas 3 ya? Iya, kelas 3. Jadi kita ngambil bimbel paket gitu. Oke. Habis itu kalau untuk pelajaran selain Quran itu ada satu pelajaran tuh yang ditekankan tuh tulis Arab gitu. Oh, jadi belajar menulis ya. Adapun kayak bahasa Arab dan lain-lain tuh hanya selingan aja Selingan gitu, ya? nggak ditekankan banget gitu sih. Nah itu sampai kamu mau ibarat kata 2 tahun berarti fokus untuk menghafal Quran gitu. Itu gimana sih, mungkin setorannya berapa kali gitu, dan tuntutannya seperti apa di sana? Untuk 1 hari pertama itu, pertama kali baru ngafal ya? Iya. Iya, itu kita dibebaskan untuk ngafal berapapun gitu. Sampai kan lagi itu masih ziyadah ya, ziyadah tuh kayak buat tambahan aja tuh, nyetor aja gitu, walaupun nggak mutkin gitu. Jadi ditargetin Mungkin tuh maksudnya hafal banget. Hafal ya? banget Hafal ya. banget. Jadi di tahun pertama tuh diharuskan buat 30 juz nyetor gitu. Dan setiap semesternya itu ada ujiannya juga. Jadi ujiannya kayak semester pertama itu ujian 5 juz gitu. Semester keduanya berapa juz gitu. Sampai seterusnya gitu. Kalau misalnya nih setiap ujian itu nggak sesuai dengan standar yang diberikan sama Daku, itu gimana konsekuensinya? Konsekuensinya iya bisa di DO sih kadang. Karena Daku kan juga memfasilitaskan untuk yang mampu juga ya, mampu dalam menghafal, walaupun orang-orang Daku juga mengetahui dan memaklumi ya kayak kemampuan gitu, dari setiap kemampuan santrinya gitu. gitu. Jadinya ya tetap diawasi, walaupun yang parah-parah banget ya akhirnya terdrop out gitu sih. Oh, pertama kali masuk sampai saat ini ada berapa orang? Lagi dulu tuh sekitar 20-an ke atas ya, sekarang tinggal 14 gitu. Oh, jadi memang sedikit juga ya? Iya, dalam sedikit. satu angkatan itu sedikit ya? Apalagi lagi itu juga ada kakak kelas, dan ketika kakak kelas udah lulus, nggak ada kakak kelas dan adik kelas. Karena baru juga kan. Oh pondok iya, pesantrennya. programnya baru. Iya, jadi program baru juga. Berarti sendiri ya, satu angkatan Iya, itu sendiri satu. ya? Nggak punya kakak, nggak punya adik. Iya, benar. Oke. Jadi 14 anak ini 14 bertahan anak. dan kamu termasuk di dalamnya. Iya. Oh, luar biasa, hebat banget ya. Karena kan melihat dari basic kamu yang umum gitu kan, sedangkan teman-teman kamu basicnya udah tadi kamu bilang 20 juz, 15 juz yang sudah dihafal gitu. Sedangkan kamu bermodal 1 juz gitu. Nah, itu yang buat kamu akhirnya bisa menikmati, enjoy gitu, apa sih? Itu gimana ya? Banyak yang nggak bisa dijelaskan ya Pak, harus dirasakan gitu. Jadinya kayaknya nggak sulit juga diceritain kalau saya bilang nikmatnya seperti apa sih, kan nggak bisa gitu. Karena pasti ada masalah juga karena kan? juga iya benar, karena juga harus ente nih nggak bisa nih nyeritain nikmatnya Quran sebelum ente nikmatin dulu Qurannya gitu sih. Kalau ngerti maksudnya gitu. Jadinya lebih ke kesenangan ya, gitu sih. Ya. Nah, itu kamu kan sekarang sudah berapa juz yang sudah dihafal, dan apakah sampai saat ini kamu sudah memenuhi target dari Daku? Untuk target Daku alhamdulillah lagi itu setoran selesai itu, walaupun telat ya, saya itu telat 2 bulanan lah gitu. Jadi setahun 2 bulan tuh baru selesai nyetor. Dan diikuti dengan program mutkin ya gitu.
Yang minimalnya lagi itu 21 walaupun nggak kejar ya. Ya kurang-kurang 3 lah gitu kemarin. Sama sampai 18-an itu juga baru ditasmi, belum dipastikan mungkin gitu sih ya. Karena khawatir juga kalau bilang mungkin takutnya gitu. Ada yang lupa ya? Ada yang lupa. Berapa kira-kira berapa jus? Sekitar 18-an. 18 jus. Itu yang ditasmi. Wow. Pokoknya target tulis tuh sudah harus hatam ya? Iya. 30 jus. Minimalnya nyetor dulu. Minimalnya nyetor dulu nyetor belum? aja dulu. Adapun mungkin balik ke diri sendiri gitu sih. Ya, saya juga pengen tahu nih, kira-kira kesibukan kamu tuh di sela-sela mungkin menghafal gitu, apa sih? Apakah seperti anak pada umumnya main game, dengerin musik gitu, atau mungkin nonton bioskop gitu, gimana tuh? Kalau untuk musik dan game, apalagi bioskop ya. Tapi bioskop mungkin masih itulah ya, masih 50-50 gitu. Kalau untuk musik dan game enggak Kak, gitu. Iya. Karena game kalau saya nih ya Kak ya, kalau ada yang lain berpendapat beda terserah itu mah. Yang penting saya dulu. Jadi kalau game bagi saya gitu lebih menghabiskan waktu ya gitu. Karena saya juga udah ngitung waktu tidur saya aja tuh udah ngabisin waktu banyak gitu. Dan yang kedua lebih malu ketika saya main game, dan malunya lagi tuh ketika ada murid ngelihat gurunya tuh main game gitu sih, lebih ke situ. Jadi pas lagi saya kan nggak lucu gitu kan ketika saya main game gitu tiba-tiba murid khawatir dicontoh aja gitu. Ya. Lalu yang kedua tuh kalau musik tuh lebih sering terngiang-ngiang ya. Kadang kalau sering didengerin gitu. Jadinya semenjak itu nggak mau musikan gitu. Jadi kalau denger musik juga bisa mempengaruhi hafalan kamu ya? Ya pengaruh banget gitu sih. Apalagi musik-musik yang sekarang selalu viral gitu kan ya, yang kedengeran asik tapi mematikan buat saya gitu sih. Gitu, untuk kualitas hafalan juga berpengaruh kalau untuk saya gitu. Terus jadi di sela-sela itu kamu apa dong? Ngapain? Untuk sela-sela keseharian biasanya saya paling baca buku, dan kalau nggak tidur baca buku, nulis. Udah paling gitu aja sih. Dan olahraga paling. Oke, berkualitas banget ya. Masya Allah gitu. Nah, tadi kamu bilang kamu ngajar. Ngajar apa? Ngajar tahfiz. Ngajar, jadi sembari mengajar tahfiz. Iya gitu. Jadi di Daku itu ada program kita mengajarkan lebih ke menerima setoran sih ya. Dari kawan-kawan santri yang lain juga banyak membantu gitu. Dari kita ngajarin sholat dan sebagainya gitu, dan memberi motivasi buat adik-adik kita semua gitu. Jadi gak cuma ngajar tahsinnya atau tahfiz gitu, tapi juga ngajar di luar itu ya, kayak sholat segala macam ya. Oke. Nah, ini informasi terkini yang saya dapat nih Ramadan kemarin, saya dapat info kalau kamu tuh ikut program terpilih ya di program Daku, menjadi imam. Betul. Itu gimana? Itu awalnya langsung ditunjuk ya sama ustadznya. Jadinya Riko ajak teman kamu ya, teman saya namanya Aziz gitu, untuk ikut imam muda gitu. Oh gitu ya. Nama programnya apa Riko? Imam Roadshow Imam Muda gitu. Jadinya itu acara yang diselenggarakan Daku setiap Ramadan. Walaupun Ramadan kemarin kan karena faktor pandemi ya, jadi nggak ada gitu. Dan baru dimulai lagi sekarang gitu sih. Jadi sekarang juga diterapin tapi dengan ada batasan. Ya benar, lebih sedikit ya. Dulu tuh sampai kata kawan saya yang udah berpengalaman, dulu tuh rame kok imamnya gitu. Tapi sekarang sepi gitu. Jadi selama 1 bulan full kamu ngimamin? 1 bulan full, ada istirahatnya juga, walaupun nggak full gitu sih. Maksudnya kamu nggak pulang ke rumah? Nggak, benar. Pulang ke rumahnya itu pas -1 Lebaran. Oh, sih. -1 Lebaran. Nah itu di mana ditempatinnya Riko? Ditempatinnya di Bogor. Oh, di Bogor. Di satu masjid kah atau di beberapa masjid? Di beberapa masjid gitu sih. Dan pengalaman-pengalaman di masjid itu juga ada yang menyenangkan dan enggak ya. Nah itu gimana tuh? Kita mau dengar kisah kamu mungkin ya. Ini pengalaman kamu mengimamin pertama kali kah atau sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya udah dicoba ya sama Ustadz pimpinan juga untuk ngisi di Depok di tahun yang sebelumnya gitu. Untuk sekarang tuh diajukan lagi saya gitu buat jadi imam di Bogor. Dan pengalaman-pengalamannya ya lebih ke situ gitu sih ya. Ya ada yang suka dan ada yang enggak pasti gitu. Kalau yang suka komentarnya gimana? Komentar ya paling seneng gitu, bagus gitu-gitu doang. Abis itu yang
paling saya ingat terus sih ya pengalaman yang kata ketika saya di ngimam terus itu diganti. Kamu diganti jadi imam. Kenapa? Apa namanya? Kan lagi itu sistemnya mereka tuh minta 2 hari gitu. Di hari pertama masih diterima dan di hari keduanya gitu. Apa namanya? Tiba-tiba diganti deh. Diganti dan alasannya juga karena kelamaan gitu. Oh, jadi ada yang komentar. Itu waktu itu kamu bawain surat apa? Al-Baqarah kah yang Iya, kebetulan Al-Baqarah lagi gitu. pantesan. Mungkin saya juga kalau jadi makmum, wah panjang banget nih gitu. Oh, tiba-tiba langsung diganti ya. Ya, jadi gimana ya perasaan pasti gitu sampai teman-teman tim Daku juga udah nggak apa-apa. Tadi juga apa namanya sholatnya juga turbo katanya. Emang apa ternyata kebiasaan mereka itu cepat Kak gitu dan belum lagi 20 rakaat mereka mintanya. Kalau biasanya 11 rakaat dibacanya panjang tuh masih apa namanya stabil gitu. Tapi kalau udah itu bisa sampai malam sih gitu benar. Ya udah 20 rakaat terus bacanya kan pelan ditambah lagi panjang. Jadi mungkin agak ngap juga kali ya. Tapi yang bagi santri kan juga apa namanya udah mengira oh ini mah udah pendek gitu. Bahkan udah saya potong-potong bahkan ayatnya gitu. Jadi kamu yang udah terbiasa. benar-benar. Sedangkan mungkin jamaah di situ atau mungkin banyak orang tua atau anak muda di sana. Lebih ke mayoritasnya orang tua. Orang tua ya. Jadi ya nggak sanggup sih kayaknya ya. Itu pengalaman apa namanya berkesan sih buat saya dan nggak menyesal juga gitu. Ya. Jadi kamu terpilih untuk mengimamin dia berapa 2 orang? 2 orang Teman kamu. Iya. Langsung ditunjuk. Iya. Dari Daku. Wah, keren banget dong. Kamu dipilih 2 orang gitu. Iya. Gimana perasaannya Riko? Terus komentar orang tua juga gimana? Komentar orang tuh senang alhamdulillah katanya. Oh gitu ya udah apa namanya cari pengalaman juga gitu kan. Habis itu jalanin aja dulu ntar apa namanya kan juga sedih juga sih lagi itu sampai orang tua tuh nelpon di hari pertama lebaran apa namanya lebaran kan puasa ya nelpon Riko pulang gitu pengen orang tua pengen pulang kan apa puasa, ada kan? pengen buka bareng gitu sedih banget lah saya bilang Riko udah berangkat ke Bogor ya gitu oh gitu katanya oh ya udah deh gitu akhirnya tapi di sela-sela itu saya pernah izin juga ke orang kantor Bogor gitu juga boleh nggak gitu buat pulang bentar gitu dikasih waktu 2 hari tuh apa namanya karena di hari selanjutnya itu ada jadwal lagi kan gitu habis itu oh ya udah boleh 2 hari pulang habis itu buka bersama gitu lah baru selesai gitu. Ya, jadi ini pengalaman yang keberapa nih untuk mengimami full ya sebulan gitu. Yang kedua sih. Oh, yang kedua. Nah, saya penasaran nih. Dari tadi kan kita udah ngomong Riko menghafal Quran, terus juga ketertarikan Riko pertama kali adalah membaca surat An-Naba ya. Kita pengen dengerin nih Riko bacain mungkin yang pertama kali kamu tertarik kan surat An-Naba. Surat An-Naba bacain mungkin sampai 7 ayat kali ya. Iya, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا صدق الله العظيم. Masya Allah. Saya betah banget loh dengernya. Jadi ini lantunan yang pertama kali kamu denger ya? Iya. Iya, adem ya. Iya. Masya Allah adem banget ya teman-teman semua. Aduh, saya kan juga kakak kelas kamu kan di SRA. Jadi sempet speechless juga terakhir ketemu Riko. Wah Riko sekarang jadi penghafal Quran. Apalagi waktu itu kamu udah sering beberapa kali ngimamin ya di sini kayak.
Wah, Masya Allah seneng banget deh pokoknya. Pokoknya harapan kita semua semoga Riko bisa lulus dan hatam Quran. Yang pasti kan itu tujuan utama. Yang pertama hatam dulu ya 30 juz. Untuk Riko sendiri nih, kan sebentar lagi mau lulus nih. Selanjutnya tuh Riko mau ngambil apa sih? Di Daku kan ada program namanya pengabdian ya. Jadi kita pengabdian dulu setahun baru kita lanjut ke kuliah. Dan itu dibebaskan oleh Daku mau kuliah dimanapun gitu. Dan Daku juga menyarankan untuk masuk ke institutnya gitu. Oh, dia ada institut juga ya? Iya benar. Namun kan nggak semuanya juga pengen ke sana. Jadinya ada yang keluar dari sana gitu. Habis itu keluar yang di sini maksudnya itu ya, bukan keluar dari institutnya, keluar dari selain kuliah. Pas setelah lulus lah. Setelah lulus Gitu. Dibebaskan untuk kemana aja? Jadi niat saya sih mau ngambil kuliah bahasa Arab. Oh, bahasa Arab gitu ya. Terus berarti emang keinginan kamu, cita-cita kamu ke depan apa sih? Pengen ngimam ya. Jadi imam tetap di Arab Saudi sih. Masya Allah, amin, kabul. Jadi itu harapan dan cita-cita kamu ke depan ingin menjadi imam di Masjidil Haram. Masjidil Haram sih enggak kayaknya. Di mana Di daerah Arab juga. di daerah Saya di juga tanah Arab lah ya. daerah Arab. Soalnya mikir juga sih ya. Habis itu ya lebih ke tanah Arab lah. Jadi itu impian kamu ya? Iya. Ya, semoga Entah itu di mana tercapai. ya. Semoga tercapai semua keinginan kamu, harapan kamu gitu. Terakhir sebelum kita tutup, saya pengen nih Riko kasih semangat, mungkin pandangan untuk Sobat Skep di sana yang seperti Riko dulu gitu, yang tidak punya hafalan, maksudnya minim dengan hafalan gitu ya, bekalnya juga minim, dan pada akhirnya Riko bisa lolos seleksi masuk Daku yang bersaing dengan teman-teman yang sudah punya bekal banyak gitu hafalannya, dan sekarang Masya Allah juga hafalannya sudah banyak. Gimana tuh? Pesan dari saya juga hanya sedikit ya mungkin. Cukup tumbuhkan rasa butuh terhadap sesuatu itu, khususnya Quran gitu ya. Karena ketika kita butuh, kita akan berusaha untuk mencari gitu sih. Oke. Jadi dengan butuh pasti kita akan mencari seperti kita makan ya. Seperti Akan kita mencari. makan. Oh, Masya Allah, keren banget. Riko, terima kasih banget kamu sudah mau hadir di podcast perdananya Skepro. Semoga pengalaman kamu ini memberikan insight baru ya untuk kita semua dan memberikan yang pasti sangat menginspirasi dan memotivasi. Ya. Assalamualaikum, terima kasih banyak. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi. lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi ya. Oke, cukup sekian dari Skepro Channel. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk terus dukung Skepro Channel dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen. See you next time, bye-bye.